Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji sittatun. Niyatul ihrami bihi wal wuqufu bi Arafata wa tawaful ifadati was-sa'yu wal halqu awit taqsiru wa tartibu mu'dhamil arkani wa hadhil arkanu sittatu arkanun lil umrah illal wuqufa bi Arafata wa yajibu fiha tartibu jami'i arkaniha. Nah, kalau kemarin babnya adalah tentang kewajiban menunaikan ibadah haji, sekarang sampai pada bab rukun-rukunnya ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anah dan seterusnya itu memang beda karena tidak dicantumkan, tapi sebenarnya sama. Rukun-rukun ibadah haji ada 6. Yang pertama yaitu niyatul ihram bihi. Niat ihram, ini niat haji itu wajib karena haji itu ibadah. Karena haji itu ibadah. Niatnya bagaimana? Niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Saya niat haji dan ihram karena haji karena perintah Allah. Atau nawaitul hajja labbaika Allahumma hajjan. Jadi niatnya itu bisa labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Pokoknya kalau bahasa Jawa atau Indonesia, saya niat melaksanakan ibadah haji dan memakai ihram karena Allah. Jadi niat haji itu wajib dan itu rukun. Kalau rukun itu tidak bisa diganti dengan dam. Selama seseorang masih bernafas, ingatannya masih normal, sakit apapun, namanya niat itu wajib. Karena niat itu rohul ibadah, rohnya ibadah. Yang nomor dua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini tidak harus diem. Misalkan lewat saja itu loh.
Jadi sing penting berada di tanah Arafah. Ya di sekitar, ya juga di sekitar Mekah sana namanya Arafah, mungkin itu istilahnya seperti perdesaan, ya yang penting namanya Arafah. Sekalipun dia itu hanya lewat, walau maron fitolabi abikin, dia lewat mencari orang yang tersesat misalkan, dia lewat mencari orang yang minggat misalkan, atau dia lewat Arafah mengejar pencuri misalkan, ini sudah dicatat wukuf. Dan itu tidak perlu niat ingsun, niatnya karena sudah ini termasuk rukun-rukun haji. Jadi tidak harus wukuf di Arafah itu meneng pirang menit, meneng pirang jam, itu tidak. Jadi misalkan kita itu hanya lewat sajalah, lewat di Arafah, itu sudah dikatakan wukuf. Ataupun dia itu lewat di wukuf tapi tidak tahu kalau itu tanah Arafah, ini hajinya tetap sah. Makanya orang sakit di rumah sakit, yang penting ada nyawanya, dipakai ambulan, ditandu, istilahnya pakai kursi roda, itu ketika wukuf di Arafah harus hadir, karena tidak bisa diganti, istilahnya diwakilkan, tidak bisa diganti. Dan nyembelih wedhus itu juga tidak bisa. Di wa yusanu ayyakifa ilal ghurub, kalau bisa disunahkan wukuf di Arafah itu sampai maghrib. Lah waktunya wukuf itu, wukuf di Arafah mulai tergelincirnya matahari ke barat, berarti ya waktu zuhur, sampai terbitnya fajar shadiq. Ini disunahkan meninggalkan tanah Arafah. Bahasanya wukuf di Arafah itu disunahkan menggandeng, dalam arti menggandeng itu menangi siangnya, dalam arti sebelum matahari tenggelam sampai matahari tenggelam. Berarti misalkan wukuf itu mulai asar, dia itu maghrib sampai isya masih di situ, itu namanya kan mengumpulkan siang dan mengumpulkan malam. Ini disunahkan. Ya misalkan zuhur sudah wukuf di Arafah sampai jam 1 terus meninggalkan, itu sah. Tapi disunahkan atau disarankan antara sebelum matahari tenggelam sama siang hari itu menjadi satu. Jadi menangi awan ya menangi malam, melihat matahari dan tidak melihat matahari, ini sunnah. Juga ada yang mengatakan bahwa mengumpulkan siang dan malam ketika wukuf di Arafah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib. Jadi niat tidak bisa digantikan, tidak bisa diganti dengan dam. Dam itu nyembelih wedhus. Wukuf di Arafah juga tidak bisa digantikan, juga tidak bisa dibayar dengan dam. Kesimpulannya, ibadah haji kok ora wukuf berarti haji ini tidak sah. Ini rukun itu tidak bisa digantikan, tidak bisa diganti dengan dam. Yang nomor 3, wa tawaful ifadah.
Tawaf ifadah ini setelah nginep di Mina, setelah balang jumroh kembali ke Mekah, itu namanya adalah tawaf ifadah. Dan ini adalah merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Tawaf ifadah. Jadi wa tawaful ifadah, tawaf ifadah ini wajib dilaksanakan. Apa tawaf ifadah itu? Yaitu tawaful rujuk min Mina ila Makkah. Yaitu kembali dari Mina, ya Mina itu karena melaksanakan jumroh menuju ke Mekah, itu namanya tawaf ifadah, dan ini hukumnya rukun. Yang nomor 4 warrobiu, ya warrobiu as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Yang nomor 4 yaitu sa'i. Jadi tawaf ifadah juga 7 kali putaran, sa'i juga 7 kali, bukan putaran, istilahnya itu perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah juga 7 kali. Jadi dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 2. Jadi bolak-balik 7 kali. Ini namanya sa'i, dan itu hukumnya wajib. Setelah sa'i yaitu terus yang nomor 5 tahallul atau halku awit taksiru, cukur utawa motong rambut. Jadi kalau halki itu cukur sampai gundul sampai pelontos, tapi kalau taksir itu hanya nyukur sebagian. Misalkan iman-iman sukron iki rambutnya wapi keriting koyo Mai Rama misalkan. Iman-iman cuman dipotong sak helai saja, ini juga sudah cukup, sudah sah. Kemudian yang nomor 6 wasadisu tartibul mu'dhamil arkan, yaitu harus urut mulai dari niat sampai sa'i, itu harus urut. Niat nomor 1, nomor 2 wukuf, nomor 3 ifadah, nomor 4 sa'i, nomor 5 cukur atau pelontos, nomor 6 yaitu tertib. Tidak boleh dibulak-balik. Tidak boleh nomor 2 diletakkan nomor 1, nomor 3 diletakkan nomor 2, misalkan dibulak-balik, ini tidak sah. Syaratnya harus tertib. Dan apa itu namanya rukun haji ini, yaitu mulai ihram, tawaf, kemudian sa'i, ini juga termasuk rukunnya umroh, kecuali wukuf di Arafah. Ini tidak termasuk rukunnya umroh. Umroh itu hanya 4, yaitu niat umroh, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillah, atau labbaika Allahumma umrotan. Jadi kalau umroh itu niat nomor 1 niat umroh, nomor 2 tawaf, nomor 3 sa'i, nomor 4 tahallul atau memotong rambut. Jadi kalau umroh itu sederhana, tidak sampai ada yang namanya wukuf di Arafah, dan tidak ada kewajiban balang jumroh, melempar jumroh.
Wa yajibu fiha tartibu jami'i arkaniha. Begitu juga di dalam umroh itu wajib rukun-rukunnya itu harus urut. Urutnya nomor 1 niat umroh, nomor 2 tawaf, nomor 3 sa'i, dan nomor 4 cukur. Lalu harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Niat dulu, terus sa'i, terus tawaf misalnya. Ini nggak boleh. Dalam arti nggak boleh, umrohnya tidak sah. Wa kulluha tasihhu ma'al hadatsaini illa tawafa. Jadi misalkan niat umroh ini masih dalam keadaan hadas kecil, belum wudu, ini sah kecuali tawaf. Kalau tawaf itu dalam keadaan suci. Misalkan sa'i kok hadas, sa'inya sah, umrohnya sah atau hajinya sah. Cuman yang tidak sah itu dalam arti disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan besar adalah ketika tawaf. Karena tawaf itu perumpamaannya itu seperti sholat. Jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi wa kulluha tasihhu ma'al hadatsaini illa tawafa. Seluruh rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan besar, kecuali tawaf. Kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa huwa afdhalul arkani indar Romli. Menurut Imam Romli, tawaf itu adalah merupakan rukun-rukun umroh atau rukun-rukun haji yang paling utama. Wa amma inda Ibnil Hajarin afdhaluhuma al-wuqufu li'annahu ruknun a'dzam li fawatil haji bi fawatihi summa ba'dahuma as-sa'yu tsummal halqu. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, yang paling utama dari rukun-rukun haji atau rukun-rukun umroh ini, kalau membicarakan wukuf itu adalah haji, yaitu wukuf di Arafah. Ini kalau menurut Indah Ibni Hajar, yang paling utama rukun haji adalah wukuf di Arafah. Mengapa demikian? Wukuf di Arafah itu adalah rukun yang paling utama, karena wukuf di Arafah itu adalah rukun yang paling besar. Karena apa? Ketika wukuf itu ditinggalkan atau terlambat waktunya wukuf, yaitu mulai zuhur hari Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 pas bodo besar, maka otomatis hajinya itu tidak sah. Jadi kalau tidak wukuf, maka otomatis hajinya tidak sah. Makanya sebagian ulama itu mengatakan, jadi bahasanya itu haji akbar itu kalau wukufnya itu hari Jumat lah. Kalau pendapat imam yang lain atau pendapat ulama yang lain tidak demikian. Kalau namanya haji ketika umroh itu ya ketika wukuf itu ya akbar. Karena pokok daripada haji, puncaknya itu adalah wukuf di Arafah. Karena waktunya itu memang terbatas. Kemudian setelah wukuf yaitu sa'i dan memotong rambut.
Ini tadi yang rukun-rukun. Jadi rukun yang pertama niat, yang nomor 2 wukuf di Arafah, nomor 3 tawaf ifadhah, nomor 4 sa'i, nomor 5 pemotong rambut atau cukur gundul, kemudian yang nomor 6 yaitu tertib. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Qorib, cukur sama tertib ini tidak disebutkan, sehingga cuman ada 4 rukunnya ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi kalau rukun. Sekarang yang kewajiban, nanti kita ada perbedaannya. Wa wajibatuhu khamsatun. Kewajiban ibadah haji itu ada 5. Jadi nanti bisa ihram itu dikatakan, memakai ihram itu loh, bisa dikatakan kewajiban, juga bisa dikatakan rukun. Perbedaannya apa rukun sama wajib? Rukun ibadah haji sama kewajiban ibadah haji. Wal farqu bainal arkani wal wajibati annal arkana yatawaqqafu wujudun nusuki alaiha wala tujbaru bidamin wal wajibatu la yatawaqqafu alaiha wujudu wa tujbaru bidamin. Perbedaan rukun sama wajib dalam haji. Kalau rukun itu adalah pelaksanaan ibadah itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Dalam arti tidak boleh harus tidak, itu tidak bisa diganti dengan dam atau diwakilkan. Wala tujbaru bidamin. Tapi kalau wajibnya ibadah haji itu tidak harus, ya tidak harus dilaksanakan sendiri dan bisa diganti dengan dam. Ya misalkan itu melempar jumroh, misalkan badan itu agak flu atau bahasanya itu agak lelah, melempar jumroh itu boleh diwakilkan atau boleh tidak melaksanakan tapi mengganti dengan dam, yaitu nyembelih wedhus atau nyembelih kambing. Tapi kalau umroh tidak bisa digantikan, tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wukuf harus dilaksanakan sendiri, mulanya walaupun loro kaya apa, tengel-tengel, asalkan masih ada nyawa itu mesti didatangkan di tanah Arafah. Itu perbedaannya rukun sama wajib. Wa wajibatuhu khamsatun wa yama yasihu biduniha ma'adami faqat awi ma'al ismi illam yughzar. Wa hadhihi muttafaqun fil miqati wa ramyi wa taharruzi anil muharramati ala annaha minha wa mukhtalafun fil baqiyatil awwali fil baqiyati. Kewajiban haji ini ada 5, di mana kewajiban haji ini misalkan tidak dilaksanakan itu hajinya sah, cuman harus membayar dam. Ya contohnya umroh, contohnya melempar jumroh. Yang nomor 1 yaitu ihram minal miqati. Itu memakai pakaian ihram dari miqat.
Kalau awalnya dasar memakai ihram itu adalah rukun. Jadi ihram itu bisa dikatakan rukun, bisa dikatakan kewajiban. Nah, mikotnya itu kalau dari Madinah itu dimulai Bir Ali. Kalau dari sisi selatan yaitu dari Jeddah. Tapi biasanya kalau di Indonesia nggak pengen rebet, wis ning jero apa di dalam pesawat itu sudah memakai pakaian ihram. Karena nanti kalau di Jeddah di bandara itu ribet, ngantrinya tuh banyak, lama sekali. Sehingga bagi yang tidak ingin ribet di Indonesia di pesawat itu sudah memakai pakaian ihram. Kemudian yang nomor 2, wasani al-mabitu ay al-khuduru bi Musdalifata. Yang nomor 2 yaitu nginep di Musdalifah walaupun sebentar, yaitu ketika malam tanggal 10 Dzulhijjah. Malam tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau apa itu namanya, ini enggak saya sebutkan, nanti kalau kita sebutkan agak lama. Jadi kalau mikot dari Madinah Asy-Syarifah itu dari mikotnya dari Dzulhulaifah. Kalau sekarang itu namanya Bir Ali. Kalau dari sisi barat yaitu mulai dari tanah Jufah. Kemudian kalau dari sisi selatan yaitu dari Yulamlam. Tapi kalau sekarang itu dari sisi selatan yaitu Jeddah. Jadi kalau dari sisi utara yaitu Bir Ali itu, yaitu dari sisi kota Madinah. Kemudian yang nomor 3, al-mabitu bimina layaliyat tasyrik ay asalasi ilam yungfar an-nafarul awal aw mabitul lailataini in arodan nafratal awal. Kewajiban haji yang nomor 3 yaitu nginep di Mina selama hari tasyrik. Kalau malam tanggal 10 itu kan di Musdalifah. Di Mina itu nginep 3 malam, tapi kalau mau mengambil nafar sani. Tapi kalau hanya ingin mengambil nafar awal berarti balik jumrohnya itu 3 kali. Yang pertama itu hanya 1 kali, kemudian yang hari ke tanggal 11 sama 12 itu 3 kali. Ula wusto akobah. Ini boleh asalkan tidak sampai malam ke-13. Kalau nanti pengen nafar awal kok ini Mina isih sampai malam Pak Ali menangi maghrib, itu berarti harus menyempurnakan 3 hari, nggak boleh. Jadi di Mina itu minimal 3 hari. Kalau maksimalnya ya 4 hari karena tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi kalau mau mengambil nafar awal ya hanya 3 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12. Berarti nginepe mung rong wengi. Mergo tanggal 10 nginepe wis ning Musdalifah. Yang nomor 4, Romyul Jamarati, yaitu melempar jumroh. Ini wajib, tidak rukun. Misalkan awake lagi gerah, badannya agak lemah karena flu dan seterusnya,
ini boleh diwakilkan atau tidak diwakilkan, tidak berangkat tapi harus bayar airomi yaumin nahri wa ayyamit nasyriki, yaitu balang jumroh di tanggal 10 ya, 10 apa itu namanya, 10 Dzulhijjah sama hari-hari tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu tarkul muharramatil ihram. Yang nomor 5 yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan ihram. Jadi kalau sudah niat haji, nggawa pakaian ihram, apa yang tidak diperbolehkan? Kalau besir rojuli muhiton, seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya. Jadi misalkan nalika ihram kok apa itu namanya, nggawa pakaian jahitan, misalkan bawa celana dalam misalkan, ini nanti kena yang namanya kakomisin. Di sini apa itu namanya, seperti pakaian apa ya, baju ya, baju. Jadi baju kita pakai, kalau baju namanya mesti ada jahitannya. Kemudian seperti lagi memakai apa itu namanya, memakai selendang yang ada jahitannya, irtiba ya, tapi dipakai syaratnya dipakai. Kalau baju kan otomatis dia nempel ning gone awak. Kaos yo nempel ning gone kaos, ini kan ono jahitane, enggak boleh. Celana otomatis yo dipakai celana. Ning upama klambi iki mung disampirke ora dienggo lho. Kuwi jenenge ora nganggo. Yang ini iki boleh. Dalam arti tidak menerjang muharramatil haji. Jadi misalkan baju, saya punya jaket kan mesti ono jahitane, ora tak nggo, tapi mung tak sampirke ning geger utawa tak sampirke ning pundak. Iki termasuk tidak menerjang muharramatul haji. Ini boleh karena tidak memakai namanya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah memakai. Jadi di sini bihilafil irtidai bil komisi fala yahrumu. Berbeda kalau kita tuh mau nyampirki. Jalan Indonesia ini apa ya nyampirki itu? Berselendang, sing penting klambi kan pantasnya tuh kan dipakai. Kaosnya pantasnya juga dipakai, misalkan celana dalam mestinya ya dipakai. Lha iku ora dipakai, klambi disampirke ning pundak itu loh. Itu namanya kan tidak memakai. Ini boleh. Dalam arti tidak menerjang apa yang diharamkan dalam ibadah haji. Jadi fala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nanti kena apa itu namanya, menerjang apa yang diharamkan ketika kita itu melaksanakan umroh, ya nanti ada dendanya. Walil umroti wajibani faqat al ihramu minal miqat wa taqu muharramatil ihram wa ma ada hadil arkana wal wajibati minal matlubati fawa sunanun latakatu tanhasiru. Jadi kalau umroh kewajibannya itu hanya 2, yaitu ihram dari mikot. Kemudian yang nomor 2 meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika ihram umroh.
Wa ma'ada hadhi, sedangkan selain rukun ihram, rukun umroh, ya, selain rukun dan selain kewajiban itu semuanya adalah dikatakan sunnah. Dan sunnahnya itu apa? Keterangannya lebih lanjut untuk yang akan datang, ya, karena banyak. Al-Fatihah.